Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 3, yaitu membahas pendiri-pendiri imperium di Jawa. Bagian ke-6. Kini kita akan mendengar kisah kejayaan Majapahit dari Prapanca. Prapanca banyak berkisah tentang kejayaan Raja Majapahit yang dia layani. Sayang, referensinya pada ritus dan lembaga keagamaan pada masanya sulit dipahami. Dia membedakan ritus Buddhis dan Siwais, walaupun nama-nama itu tampaknya sekedar merujuk pada dua aspek luar dari satu sistem agama yang sama. Dia menggambarkan suatu pesta makan istana di Majapahit dan mengacu pada aturan-aturan ritual mengenai makanan, tapi agak santai tentang pelanggaran terhadap aturan itu. Daging kerbau, rusa, domba, dan unggas bisa dinikmati semua orang, kata pujangga itu. Tapi daging terlarang, anjing, keledai, tikus, dan kodok dimakan oleh banyak orang biasa yang, kata Prapanca, makan dengan rakus tanpa peduli perintah para dewa. Jadi, sang raja tidak keberatan menyajikan makanan terlarang yang dia sendiri tidak makan kepada orang lain yang tidak begitu rewel. Tidak mabuk adalah salah satu hukum utama kedua agama itu. Tapi Prapanca mencatat pemandangan yang sangat mengagetkan tentang kemabukan di istana raja. Dan kali ini tidak ada keraguan sama sekali tentang pelampiasan hawa nafsu yang dilandaskan agama. Ini jelas-jelas minum berlebihan untuk melampiaskan nafsu minum. Tugas para pendetalah menjaga tempat-tempat suci. Ini bukan demi kepentingan para pemuja, tentu saja, tapi demi raja-raja yang dikuburkan di sana dan demi ketenangan roh-roh mereka. Adalah tugas raja untuk mengikuti aturan dengan ketat untuk memuja para dewa dan menyenangkan nenek moyangnya. Kalau dia berbuat begitu, dia bisa melepaskan semua urusan sekulernya kepada Perdana Menteri, yang juga adalah penasehat utamanya mengenai ritus dan ibadah yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan negara. Untuk memenuhi semua tugas keagamaan ini, dan dengan demikian berpartisipasi dalam kekuatan gaib para nenek moyangnya, sang raja harus berkeliling wilayah kerajaannya, mengunjungi semua tempat suci. Dengan begitu, dia bisa berhubungan dengan kekuatan roh, sementara Perdana Menterinya mengurusi perkara duniawi. Jelas, penyembahan nenek moyang, suatu praktik Indonesia kuno, tetap memainkan peran penting dalam ritus keagamaan resmi. Prosesi kerajaan semacam ini adalah rombongan tak teratur laki-laki yang mengendarai kuda dan gajah. Kendaraan yang ditarik bagal dan sapi, serta kereta-kereta agung yang mengangkut harem istana yang menemani seorang suami. Dan di mana saja rombongan ini singgah, ia menjadi beban berat bagi penduduknya yang harus menyerahkan kerbau, sapi, beras, dan sayuran untuk hidangan raja dan pengikut-pengikutnya yang tak terbilang itu.
Bila raja tinggal selama beberapa hari di satu tempat, masyarakat sekitar juga harus menyediakan hiburan untuk raja, kata Prapanca. Perempuan cantik dan perawan pilihan dibawa ke kemahnya. Pujangga itu menggambarkan bagaimana sang raja mengunjungi seorang petapa Brahmanis di hutan. Tempat dia tidur nyenyak dan membuat gadis muda merana dan kesengsem. Bagi mereka, dia adalah dewa cinta yang turun ke dunia untuk merayu. Bukan hanya segala sesuatu yang dilakukan raja benar adanya, tapi dalam pandangan Prapanca, dicintai oleh raja merupakan keikutsertaan dalam kekuatan dewa-dewa. Raja tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia boleh melakukan apapun. Adalah hak istimewa, bahkan bagi binatang di hutan, untuk mati demi sang raja. Seperti bisa dilihat dari gambaran Prapanca tentang suatu pesta berburu raja. Para pemburu sang raja mengelilingi hutan. Mereka membakar hutan itu dan berteriak-teriak, membuat semua binatang melarikan diri dari persembunyian mereka. Binatang-binatang itu berkumpul di tengah hutan dan mengadakan rapat. Rusa dan binatang-binatang lemah lain menyarankan mereka lari. Sementara banteng, babi hutan, dan badak lebih suka tarung. Lalu harimau, raja hutan, memutuskan, mari kita bedakan yang baik dan yang buruk di antara para penyerbu kita. Orang-orang kelas bawah akan lari dari hadapan kita. Pendeta-pendeta dari ketiga aliran akan kita lawan. Tapi janganlah menentang sang raja. Kalau dia ingin membunuhmu, karena dia punya kuasa untuk membunuh segala makhluk. Siwa berinkarnasi di dalamnya, dan yang mati di tangannya akan diampuni semua dosanya. Kematian seperti itu akan memberikan lebih banyak berkat, bahkan daripada pengorbanan diri di danau suci. Hadiah untukku untuk perbuatan suci itu adalah aku akan dilahirkan kembali, bukan sebagai binatang, tetapi sebagai manusia. Binatang-binatang liar itu lalu berbalik dan menyerang para pemburu. Baris pertama serdadu yang dimanfaatkan untuk memukuli buruan itu mulai membunuh rusa. Tapi babi hutan liar menerjang ganas dan mengusir mereka dengan terbirit-birit dari lapangan. Satu persatu mereka diterjang jatuh. Serdadu-serdadu lain bersenjatakan tombak berat membunuh rusa-rusa itu. Tapi lalu badak menyerbu bersama-sama. Para serdadu lari ke kanan dan ke kiri. Banyak yang mati. Ada yang naik pohon, ada yang naik batu terjal, tapi ketika mereka jatuh, mereka diterjang binatang-binatang itu. Kini anggota-anggota bangsawan turun tangan dan mengusir badak-badak itu. Dengan semangat menggebu-gebu, bahkan para pendeta angkat senjata. Lupa bahwa adalah kewajiban mereka untuk berbuat baik kepada segala makhluk hidup. Ketika mereka mengarahkan tombak mereka pada binatang-binatang itu, hukuman pun langsung jatuh. Harimau-harimau yang mengaum-ngaum muncul, dan para pendeta itu langsung melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dikejar binatang-binatang itu. Lalu sang raja tanpa takut di atas kereta perangnya membunuh harimau-harimau itu, dan berakhirlah perburuan itu setelah raja membunuh hewan buruan lebih banyak daripada semua orang lain. Cerita menarik tersebut mungkin punya makna simbolik, tapi sejauh ini makna itu belum ditemukan.
Ceritanya sangat mirip dengan acara perburuan besar yang dilakukan penguasa-penguasa Muslim Mataram, sebagaimana digambarkan pengamat-pengamat Belanda pada abad ke-17. Suatu perbandingan menarik dapat ditarik antara perburuan yang diceritakan Prapanca dan pertempuran yang dilakoni para pahlawan perwayangan. Di sini juga pertempuran dimulai dengan serbuan massal oleh serdadu-serdadu biasa. Mereka dipaksa mundur oleh sejumlah kecil pahlawan musuh yang kemudian dikalahkan oleh beberapa pahlawan paling terkenal dari pihak lawannya. Akhirnya, pahlawan besar perwayangan pun muncul dan sendirian menaklukkan semua musuhnya. Organisasi-organisasi Buddhis dan Siwais adalah bagian lembaga negara pada zaman Prapanca. Kepala para pendeta tentu saja sekaligus pejabat tinggi negara. Seperti halnya awal abad pertengahan di Eropa, seni membaca dan menulis hanya dikenal oleh sejumlah kecil orang, dan sebagian besar dari mereka tergolong pendeta. Karena itu, adalah tugas pendeta dan biarawan untuk mengurus arsip. Setiap kuil dan setiap candi punya piagam dan dokumennya sendiri. Kalau kita percaya pada Prapanca, Gajah Mada melakukan survei umum atas dokumen-dokumen ini, dan yang hilang digantikan dengan jiplakan baru. Suatu survei umum atas hukum dan adat istiadat dilakukan, dan kodifikasi ini tetap menjadi salah satu pencapaian besar Perdana Menteri itu. Aturan ketat berlaku untuk administrasi internal yang dipercayakan kepada beberapa keluarga raja yang terdekat. Beberapa baris menarik dari epik Prapanca menunjukkan bahwa sistem administrasi itu hampir serupa dengan yang ada pada abad ke-19. Tentu saja kita harus ingat bahwa Prapanca menggambarkan keadaan ideal, bukan praktik sehari-hari administrasi publik, tanda kutip. Beginilah gambarannya. Dari sebuah perayaan besar di istana, semua tetua desa dan semua wadana pulang ke rumah setelah pamit pada sang raja. Beginilah pesan terakhir yang diberikan oleh paman raja. Layanilah tuan dan rajamu dengan setia. Jangan mengabaikan apapun yang bisa meningkatkan kesejahteraan daerahmu. Peliharalah dengan baik jembatan-jembatan, jalan-jalan, waringin, rumah-rumah, dan tugu-tugu suci, sehingga sawah kita dan semua yang ditanam akan berbuah, terlindungi, dan terpelihara. Perhatikanlah pematang-pematang sawah, agar air tidak menjadi kering dan rakyat harus pindah ke tempat lain yang lebih baik. Dan kalau rakyat terpaksa pindah ke tempat lain, hendaklah mereka mengikuti aturan kerajaan tentang luas sawah-sawah desa. Jagalah agar dapur-dapur atau jumlah keluarga didaftar, dan daftar itu diperiksa pada hari terakhir setiap bulan. Waringin atau pohon beringin masih dianggap pohon suci di desa-desa Jawa. Dalam surat perintah kerajaan, pohon beringin disebut senafas dengan rumah dan candi. Candi adalah tempat tinggal para dewa. Rumah adalah tempat tinggal manusia hidup. Dan pohon-pohon beringin yang tinggi dan besar itu dipercaya menjadi tempat tinggal jiwa orang mati. Menebang waringin akan menimbulkan balas dendam roh-roh atas desa tersebut. Desa adalah unit sosial dasar di Jawa. Karena itu, raja-raja mengumpulkan pajak dalam bentuk produk pertanian dari desa.
bukan dari orang per orang. Dan mereka menghadiahi pembantu mereka yang setia dengan penghasilan dari satu atau lebih desa, yang harus menyediakan makanan dan tenaga kerja bagi tuan-tuan mereka. Sebagai balasan, desa-desa ini bebas dari pajak umum. Desa-desa lain diperintahkan untuk memelihara tempat suci dan pendeta-pendeta yang melayani di situ. Banyak dari fondasi ini masih terus ada sampai zaman modern. Imperium Majapahit telah menjadi kekuatan besar. Ibu kota telah berkembang pesat dan tumbuh dari satu desa menjadi kota besar. Orang dari seluruh negeri datang ke sana untuk memperoleh kerja atau sekedar hidup dari belas kasihan raja dan para tuan tanah besar. Penghuni istana punya ribuan pengikut di sekeliling mereka. Kandang istana dengan banyak gajah, kuda, banteng, dan binatang-binatang langka lain butuh banyak pengurus. Kota itu ada karena dan untuk raja. Oleh sebab itu, hanya sedikit sisa kejayaannya, kecuali beberapa reruntuhan candi, tembok kota, dan gerbang. Sebagian besar bangunan dibuat dari bahan yang mudah hancur, karena bahkan bangunan batu dibuat dari bata. Gempa bumi, iklim, dan tanaman yang rimbun dengan cepat mengikis monumen-monumen ini begitu kota itu ditinggalkan. Pujangga Prapanca menggambarkan keindahan ibu kota, dan gambarannya menunjukkan bahwa pastilah ibu kota Majapahit mirip dengan keraton Surakarta dan Yogyakarta pada zaman modern. Tembok kota terbuat dari bata merah, tebal dan tinggi. Lewat gerbang di sisi barat, pengunjung masuk ke alun-alun besar, yang di tengahnya ada kolam air jernih yang dalam. Di sekeliling alun-alun itu tumbuh beberapa baris pohon tinggi. Di antara pohon-pohon itu, petugas keamanan berjalan naik turun mengawasi lapangan luar istana itu. Di sisi utara ada gerbang utama yang indah dengan pintu besi yang berhias. Gerbang ini menuju ke alun-alun turnamen yang di tengah-tengahnya berdiri satu pavilion untuk raja. Di satu sisi alun-alun ini ada gedung untuk audiensi dan rapat dewan istana. Di sisi lain, tempat pertemuan di mana pendeta-pendeta Siwais dan Buddhis berdiskusi dan mengatur persembahan korban. Ketika raja datang untuk menghadiri upacara kurban, seluruh alun-alun dilapisi bunga. Pujangga itu kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kemegahan gedung-gedung itu, tentang kandang-kandang penuh burung-burung yang jumlahnya tak terbilang, tentang serdadu yang berjaga, dan arus pengunjung tak habis-habis yang membawa hadiah untuk raja. Di sekeliling alun-alun terdapat kediaman pangeran-pangeran, dan di timur laut adalah tempat tinggal Gajah Mada. Patih Majapahit berani, bijaksana nasihatnya, dan dapat diandalkan, setia dengan jujur kepada raja, mahir berdebat, jujur, sederhana, bersiaga, dan bertekad bulat ketika menjalankan perintah yang mulia. Ke situ sang raja pergi, kalau kita percaya pada Prapanca, dalam kendaraannya yang ditarik anjing dan singa atau macan tutul. Kedua jenis binatang ini menurutnya tidak saling campur, tapi sejumlah besar pelayan menjaga mereka tidak saling terkam, dan semua orang menatap dengan penuh kekaguman. Di alun-alun itu, raja menghibur diri dengan pertandingan dan permainan perang-perangan para bangsawannya. Di sana dia mengundang ribuan pengikutnya makan. Pelawak berkeliling, membuat lelucon dan menari.
Semua orang ikut bernyanyi dan mendengarkan dengan kagum ketika Yang Mulia sendiri bernyanyi. Nyanyian merdu sang raja, kata Prapanca, dikagumi oleh semua. Indah seperti panggilan merak duduk di pohon, manis seperti campuran madu dan gula, menyentuh hati seperti bunyi buluh perindu. Akan terlalu membosankan di dunia ini kalau tidak ada variasi pada selera musik. Tapi para penghuni istana sangat senang. Mereka meminta pertunjukan tambahan talenta artistik keluarga raja. Paman raja memainkan gamelan. Ratu memakai rambut palsu lucu dan bernyanyi. Raja sendiri memakai kostum pesta, ditemani orang-orang muda istana. Tapi hari-hari gembira ria itu tidak berlangsung lama untuk Majapahit. Imperium yang kuat itu adalah hasil karya sedikit orang. Dan setelah mereka wafat, dengan cepat kehilangan kejayaan. Wafat Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi membuat raja merana. Dia memanggil semua anggota keluarga raja mengikuti suatu rapat negara yang khidmat. 4 menteri diangkat dan pekerjaan Gajah Mada dibagi di antara mereka. Beberapa tahun kemudian, semua kekuasaan di negara itu sekali lagi diberikan kepada seorang perdana menteri. Catatan mengenai periode akhir pemerintahan Hayam Wuruk jarang ada. Dan setelah dia wafat pada tahun 1389 Masehi, Majapahit sudah mulai memupus. Sampai di sini dulu sahabat. Berikutnya adalah bab baru, bab 4, yaitu Muslim dan Portugis.